Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya, Kepala BP2MI, sedang berada di Kabupaten Gorontalo, di mana sejak tanggal 20 Januari 2022, saya melaksanakan tugas bersama tim di Sulawesi Tengah, Kota Palu tepatnya, kemudian ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang baru saja tiba tadi pagi di Kabupaten Gorontalo. Dua kegiatan di Gorontalo adalah pertama melakukan sosialisasi di kampus Universitas Gorontalo, dan kedua peninjauan lokasi aset tanah milik BP2MI yang ke depan insya Allah akan digunakan dibangun kantor, melihat kebutuhan penempatan dari wilayah Gorontalo, kantor perwakilan BP2MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan tentu semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya memulai penyampaian keterangan pers pada hari ini. Sejak peristiwa tenggelamnya kapal BUT yang menyelundupkan PMI secara ilegal ke Johor Bahru 15 Desember 2021, yang menelan korban 11 orang dari 50 orang PMI. Masih ada rentetan kejadian serupa yang kesemuanya menuju Johor Bahru, Malaysia. Dari rekapitulasi BP2MI, sayangnya tidak pasca peristiwa 15 Desember 2021, para pelaku penempatan ilegal, kami memberikan penilaian masih tetap beraksi, masih tetap tidak jera untuk para pelaku dan bagian dari sindikatnya. Hal ini dibuktikan setidaknya sebanyak 4 kali peristiwa percobaan penempatan ilegal tetap dilakukan para oknum. 1 kali di bulan Desember, selang 7 hari setelah kejadian, dan 3 kali di bulan Januari 2022. Pasca kejadian tenggelamnya kapal BUT tanggal 15 Desember 2021 yang telah menelan korban jiwa 11 orang, 30 orang dinyatakan meninggal dan 13 dinyatakan selamat dan hari ini sedang menjalani atau hingga hari ini sedang menjalani proses hukum di Malaysia. BP2MI langsung mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi langsung dengan Konjen Republik Indonesia di Johor Bahru dan Kepala UPT BP2MI wilayah Kepulauan Riau. 2. Membentuk tim investigasi dipimpin Deputi Kawasan Eropa dan Timur Tengah, yaitu Irjen Polisi Ahmad Kartiko. Investigasi dilakukan selama 5 hari sejak 19 Desember hingga 24 Desember 2021. 3. Melakukan konferensi pers menjelaskan temuan tim investigasi yang sudah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021. BP2MI memberikan apresiasi kerja cepat jajaran Polri, kemudian juga Diskrimum Polda Riau yang sudah berani, sekali lagi berani menangkap saudara Susanto atau lebih dikenal dengan panggilan yaitu Acing, pelaku pengiriman ilegal PMI secara terorganisir dengan menggunakan calo perekrut dari daerah asal dari para CPMI, kemudian juga petugas handling di bandara, kemudian pihak-pihak yang mengurus transportasi dari bandara menuju Punggur hingga Tanjung Uban. Pelaku membawa dan menampung hingga naik kapal atau BUT yang membawa CPMI sampai pantai Malaysia. Dan atas kasus tersebut sudah ada oknum penjemput di Malaysia hingga dikirim kepada agen-agen tenaga kerja di beberapa wilayah di Malaysia. Itu gambaran modus operandi dan bagaimana sistem bekerja untuk mendukung para pelaku atau sindikat penempatan ilegal dengan modusnya. Pada tanggal 11 Januari 2022, Polda Kepri kembali meringkus satu pelaku, yaitu saudari Erna Esmawati, umur 32 tahun, yang diamankan di Kecamatan Putri Hijau, Provinsi Bengkulu. Emma Esmawati terlibat dalam jaringan sindikat penyaluran PMI secara ilegal dengan peran mengumpulkan para calon PMI atau merekrut para PMI yang hendak dikirim
melalui cara ilegal. Kemudian, pasca kejadian tersebut, BP2MI sudah berkoordinasi dengan Kapolri, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022. Kebetulan saya memimpin langsung pertemuan tersebut. Kemudian kami dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi atas tindakan yang cepat, tepat, dengan penuh ketegasan ditunjukkan komitmennya oleh Bapak Kapolri dalam hal mendukung upaya-upaya pencegahan penempatan ilegal PMI dan pemberantasan TPPO. Kejadian upaya penempatan PMI secara ilegal pasca kejadian tanggal 15 Desember 2021. 1. Percobaan penempatan ilegal sebanyak 124 PMI ke Malaysia dari Kabupaten Batubara menuju perairan Sinchan, Malaysia yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2021. Dengan kronologis kejadian sebagai berikut. Pada tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 124 orang calon pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu dari wilayah perairan Kabupaten Batubara atau lebih dikenal melalui jalur tikus yang dinahkodai seorang bernama Cipto alias Lancip. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar yang mengakibatkan air masuk ke dalam kapal sehingga nahkoda kapal berinisiatif untuk membawa para penumpang kembali ke wilayah perairan Batubara. Dan setelah kurang lebih 9 jam perjalanan menuju wilayah Kabupaten Batubara, kapal bertemu dengan 2 kapal nelayan Indonesia di tengah laut dan nahkoda kapal meminta 124 orang PMI ilegal tersebut dipindahkan dengan rincian 1 kapal berisi 50 orang dengan nahkoda berinisial AH dan 1 kapal lagi berisi 60 orang dengan nahkoda berinisial MS. Sedangkan 14 orang PMI ilegal lainnya tidak pindah dan bertahan di kapal semua. Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 waktu setempat, ketika kedua kapal tersebut memasuki perairan atau wilayah perairan Malaysia, kapal yang membawa 50 penumpang kembali ke Indonesia disebabkan cuaca yang buruk, sedangkan kapal yang membawa 60 orang penumpang melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Sekitar pukul 20.00, kapal yang membawa 50 orang penumpang mengalami kerusakan mesin dan air masuk ke dalam kapal sehingga penumpang melompat ke laut. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 31 orang yang diselamatkan oleh kapal nelayan Malaysia. Yang selanjutnya, para korban diserahkan kepada nelayan asal Tanjung Balai yang sedang melintas dan dibawa ke perairan Kabupaten Batubara. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BP2MI pada tanggal 30 Desember 2021, petugas UPT BP2MI Medan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian atau Polres Kabupaten Batubara yang diwakili oleh Bapak Tommy dari Mabes Polri, Bapak Ferry Kasat Reskrimum, kemudian Bapak Dadang Kombes Pol Air Sumatera Utara. Selanjutnya, UPT BP2MI wilayah Medan telah menjelaskan mengenai proses penempatan PMI ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2018 kepada Polres Kabupaten Batubara. Selanjutnya, terkait 31 orang korban selamat saat ini, 3 orang sedang diamankan di Polres Batubara untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan selebihnya belum diketahui keberadaannya. UPT BP2MI wilayah Medan belum mendapat keterangan secara langsung dan dari korban karena masih proses penanganan oleh Polres
Kabupaten Batubara. Selanjutnya, berdasarkan keterangan kepolisian, Polres Kabupaten Batubara menetapkan 2 orang tersangka dan masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru. Selanjutnya, Polres Kabupaten Batubara belum menginformasikan terkait kepulangan saksi korban selamat. UPT BP2MI wilayah Medan terus melakukan koordinasi dengan Kapolres atau Polres Kabupaten Batubara untuk proses pemulangan saksi ke daerah asal. 2. Speedboat tenggelam di perairan Laut Selat Morong, Desa Sungai Cinggam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Jumat 14 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ya, atau sekitar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis kejadian, speedboat berangkat dari Pulau Rupat menuju negara Malaysia. 2 unit speedboat masing-masing membawa 19 orang PMI yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 4 perempuan yang dibawa oleh 1. Saudara Amin atau dikenal sebagai Tekong, 2. Bokir dikenal sebagai ABK, dan 3. David dikenal sebagai ABK. Rincian korban jumlah 21 penumpang, 15 orang dinyatakan selamat, 3 orang dinyatakan meninggal yang belum ditemukan, dan 1 orang atas nama Bayu. Speedboat berangkat dari pelabuhan Pangkalan Buah di Malaysia, namun sekitar 30 menit perjalanan, tepatnya sekitar 100 meter setelah tiang Pai Selat Morong, mesin speedboat mengalami kerusakan dan mati. Sementara angin sangat kencang dan ombak sangat tinggi, dan akhirnya speedboat tenggelam. Dan 19 orang penumpang dan 3 orang Tekong dan ABK ditemukan 15 orang selamat terdampar di pantai Katapang, Desa Sungai Cingan, telah dievaluasi ke Polsek Rupat dan 3 orang jenazah ke RSUD Dumai. Hasil dari interogasi Saudara M. Zafitra, sekali lagi, hasil dari interogasi Saudara M. Zafitra, seorang ABK, bahwa speedboat dikemudikan oleh Saudara Amin pada saat itu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, berangkat dari Pangkalan Buah, Desa Cinggam, Kecamatan Rupat, Bengkalis, membawa penumpang lebih kurang 21 orang menuju ke Malaysia. Pemilik speedboat adalah Saudara Jamulah. Sekali lagi, pemilik speedboat adalah Saudara Jamulah, warga Desa Pangkalan Buah, Kecamatan Rupat, Bengkalis, Riau. Pengakuan M. Yusri, sekali lagi, pengakuan M. Yusri, seorang penumpang speedboat. Ia mengatakan ingin pergi ke Malaysia dengan cara ilegal melalui kenalan dari Facebook dengan seseorang yang bernama Habib, sekarang berada di Lapas Bengkalis. Dan ongkos yang diminta sebesar 5 juta per orang, dan uang tersebut diberikan kepada Saudara Icam, orang Pangkalan Buah, Desa Cinggam, Kecamatan Rupat, Bengkalis. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh BP2MI. Atas kejadian itu, BP2MI dan aparat kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan. 1. Mengamankan ABK atas nama Saudara M. Zafitra alias David ke Polres Bengkalis untuk melakukan pemeriksaan dan upaya hukum lain. 2. Mengidentifikasi pelaku-pelaku yang terlibat dalam dugaan perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, keimigrasian, dan upaya tangkap para pelaku. Rencana tindak lanjut: A. Melakukan lidik dan penangkapan kepada pemilik boot atas nama Jamrullah, Tekong atas nama Amin, dan Tekong kedua atas nama Bokir. B. Melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan secara berjenjang jika ditemukan adanya keterlibatan dari masing-masing instansi. Melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan instansi secara berjenjang. C. Menunggu tindakan dari P4TKI dan imigrasi terkait
ya, di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, kecelakaan speedboat membawa PMI di Pontian, Johor 17 Januari 2022 pukul 23.00 waktu setempat. Pada tanggal 18 Januari 2022, KJRI Johor Bahru menerima informasi dari MRSC atau Tim SAR Johor Bahru mengenai penemuan 6 orang korban PMI meninggal dan penyelamatan bagi 7 PMI pada saat kecelakaan maut tersebut. Secara kronologis kejadian, speedboat berangkat dari Pulau Terung 17 Januari 2022 membawa 11 PMI atau perempuan semua sekitar pukul 19.00 menuju Pontian. Pemilik bot WNI atas nama Yus sekitar pukul 11 atau 23.00 bot menabrak batu besar di sekitar Pulau Pisang Pontian yang mengakibatkan kapal terbelah dua sehingga tenggelam, ya. Dan menurut keterangan 11 orang PMI tidak dikenakan biaya transportasi, hanya menanti akan dipotong selama 3 bulan gaji. Sementara pengemudi mendapatkan upah 2 juta dan kru 1,5 juta untuk sekali pemberangkatan. Selanjutnya, sebanyak 6 jenazah perempuan saat ini berada di bagian forensik. Sekali lagi, di bagian forensik Rumah Sakit Pontian dengan data sebagai berikut. 1. Elma Febriani asal Indramayu. 2. Kasiah asal Sumsel. 3. Ulan asal Bandung. 4. Yuliatin asal Bandar Lampung. 5. Ratna asal Indramayu. 6. Wader asal Indramayu. Selanjutnya, sebanyak 7 PMI diselamatkan oleh nelayan Poluan. Mohon maaf, sebanyak 17 PMI diselamatkan oleh nelayan Pontian dalam posisi terapung dibawa ke pos pasukan Gerakan Am Pontian yang terdiri dari 2 laki-laki dengan data. 1. Rapsandani asal Kepulauan Riau atau Kepri. 2. M. Sahrul asal Kepri. Dan 5 perempuan lainnya dengan data sebagai berikut. 1. Anipah asal Indramayu. 2. Rosdiana asal Lampung. 3. Azirah asal Indramayu. 4. Wahyuni asal Semarang. 5. Milah asal Indramayu. Milah sekarang dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pontian. Upaya yang dilakukan BP2MI. 1. BP2MI bersama Satgas KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Pontian, penyidik, untuk menemui korban dan memberikan bantuan kekonsuleran dan memastikan kondisi kesehatan mereka. Korban selamat saat ini berada di Polres Pontian untuk penanganan lebih lanjut. 2. KJRI juga memberikan pendampingan hukum, bantuan pakaian, dan obat-obatan kepada WNI selama serta melakukan penelusuran keluarga dan ahli waris di Indonesia terhadap ke-6 jenazah untuk proses repatriasi ke Indonesia. Jadi proses repatriasinya belum dilakukan karena harus juga dikomunikasikan dan mendapat persetujuan dari orang tua. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2022, tim gabungan Polri dan Pangkalan Angkatan Laut Lanai telah mampu menggagalkan penyelundupan 52 PMI ilegal dari Sumut ke Malaysia sehingga jalur laut menggunakan kapal nelayan dengan rincian 52 orang yang berasal dari berbagai provinsi serta 1 orang tekong dengan rincian 34 orang laki-laki, 17 orang perempuan, 1 orang balita perempuan, dan 1 orang sebagai tekong atau mahkota kapal. 4. Speedboat perairan Tangerang. Mohon maaf, speedboat perairan Pangerang, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Kronologis kejadian, speedboat berangkat sekitar pukul 01.00 atau dini hari jam 1 pagi. Speedboat berangkat sekitar jam 01.00 WIB dari Desa Busung, Pantai Lobang,
berdekatan dengan wisata gurun pasir, Bintang Kepulauan Riau. Bot tersebut PNI sebanyak 27 orang termasuk 1 orang kru dan 1 orang tekong. Korban selamat sebanyak 16 orang yang terdiri atas 9 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Terakhir, korban meninggal dunia sebanyak 6 orang perempuan dan 3 orang lainnya masih belum diamankan. Upaya yang sudah dilakukan oleh BP2MI adalah kejadian bot tenggelam ini dalam penanganan KRI Johor Bahru dan atau Malaysia. 2. Korban meninggal dunia saat ini berada di Hospital Sultanah Johor Bahru sebanyak 19 korban. Saat ini sedang di tahanan sementara Agensi Penguat Kuasaan Maritim Indonesia atau APPM, kemudian Tanjung Sadili, Kota Tinggi Johor Bahru, Malaysia. Rekan-rekan pers yang sangat saya hormati, di tengah kesibukan dan juga tugas yang sedang saya pimpin di Gorontalo, alhamdulillah masih sempat untuk kita bertemu sekalipun melalui virtual. Saya sudah menyampaikan tadi keterangan pers terkait update pasca terjadinya kasus Johor Bahru yang telah menyebabkan 11 orang meninggal, 30 hilang hingga hari ini dan belum ditemukan, dan 13 orang yang selamat dalam proses hukum Malaysia. Dan ternyata, sebagaimana keterangan pers tadi, masih ada 4 peristiwa lainnya. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa sindikat mafia penempatan ilegal tidak main-main. Mereka cukup serius, tidak memiliki ketakutan sedikit pun atas peristiwa sebelumnya yang terjadi yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa hilang, tapi bagaimana juga aparat hukum negara ini, semua pihak akhirnya terlibat melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai aktor, baik sebagai calok maupun sebagai pemodal. Bahkan dalam kasus Johor Bahru ditangkap juga langsung ditahan, yaitu saudara Acing yang diduga pemilik bot dan pemilik pelabuhan. Dan setelah itu jajaran Polri Kepulauan Riau gencar juga melakukan penangkapan yang beritanya hingga hari terus bisa kita ikuti di berbagai media. Yang tentu juga apa yang dilakukan oleh Polda Kepri ini adalah hasil dari kerja-kerja sinergi dan kolaborasi semua pihak. Catatan berikutnya adalah selain mereka menunjukkan tetap keberanian, tidak ada ketakutan, dengan penangkapan-penangkapan yang terus sudah dilakukan, membuktikan sesungguhnya bahwa jika kita memiliki kemauan untuk melakukan pencegahan, sekali lagi, jika kita memiliki kemauan untuk melakukan pencegahan, dan jika sinergi antara masing-masing institusi itu bisa kita kuatkan, maka ternyata pencegahan-pencegahan itu bisa kita lakukan. Penangkapan-penangkapan bisa kita lakukan. Terakhir, semoga kasus Johor Bahru yang sejak awal saya inginkan ini menjadi pintu masuk untuk kita bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, secara komprehensif, ya. Ini akan berujung pada kemampuan negara untuk menunjukkan, sekali lagi, kemampuan negara untuk menunjukkan kekuasaan atau atribusi-atribusi kekuasaan yang ada pada dirinya, yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik yang ada di BP2MI, baik yang dimiliki oleh Naker, baik yang dimiliki oleh imigrasi, baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, baik yang dimiliki oleh institusi lain. Ini benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh para mafia dan sindikat. Ya. Dan tentu harapan ini adalah harapan yang terus menjadi harapan kita bersama. Genderang perang melawan sindikat dan mafia ini sudah kita tabur, dan kita tidak boleh menghentikannya sampai benar-benar upaya-upaya penempatan ilegal tidak lagi terjadi. Kita tentu ingin menyatakan dalam konferensi pers atau keterangan pers pada sore hari ini, negara ini adalah negara yang sangat besar, memiliki aparatus, yang aparatus negara ini diberikan atribusi, kekuasaan dan kewenangan atas nama konstitusi negara, dan tentu naif jika kita, negara, siapapun aparatur negara di Republik ini harus kalah atau bahkan tunduk atau bahkan tidak berdaya dalam menghadapi
sindikat dan para mafia penempatan ilegal. Semoga kita semua berorientasi kerja-kerja kita untuk kepentingan negara, kepentingan merah putih, kepentingan Republik. Hadir bersama saya secara virtual ada Deputi Penempatan untuk kawasan Eropa dan Timur Tengah, Irjen Polisi Ahmad Kartiko, yang saat kasus Johor Bahru saya tugaskan untuk menjadi ketua tim investigasi. Hadir juga Deputi Kawasan untuk Amerika Pasifik, Pak Larso Simbolon. Hadir dari TP, ya, Pak Hengki Irawan, Pak Wawan Fahrudin, dan Pak Kibon. Hadir juga 2 kepala UPT, yaitu UPT wilayah Sumatera Utara, Siti Roliza, dan Ketua UPT wilayah Kepulauan Riau, Bapak Mangiring Sinaga. Rekan-rekan pers, saya persilakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Namun saya mohon ya untuk diberikan permakluman, saya meninggalkan forum terhormat ini, izin untuk melanjutkan tugas lainnya di Gorontalo, dan untuk sesi tanya jawab nanti akan dipimpin oleh Irjen Polisi Bapak Ahmad Kartiko. Saya akan cek Pak Ahmad Kartiko ada di tempat, ada dalam Zoom ini. Pak Ahmad Kartiko.